Mauro Zylstra beri kabar baik, berkasnya sudah lengkap dan langsung diproses PSSI. Sandy Wells tampil gemilang di laga debutnya, bikin heboh publik Jepang. Jai Ridwell terang-terangan bicara soal proses WNI, benarkah akan ke Indonesia Maret ini? Komentar PSSI soal Sirius Margono mendadak jadi perbincangan. Miss Hilgers diam-diam temui tim pelatih skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sandy Wells akhirnya melakukan debut gemilang bersama Yokohama Marinos dalam ajang Liga Champions Asia. Pemain timnas Indonesia ini tampil sebagai starter saat timnya sukses mengalahkan Shanghai Port dengan skor 2-0. Menempati posisi bek tengah dalam skema 4-5-1, Sandy Wells menunjukkan performa yang solid sepanjang pertandingan. Disiplin dalam menjaga pertahanan, Sandy Wells berperan penting dalam menjaga gawang Yokohama Marinos. Pertandingan berlangsung ketat hingga akhirnya Yokohama Marinos membuka keunggulan pada menit ke-64 melalui aksi Asahi Uneka. 5 menit berselang, tim asal Jepang ini semakin memperlebar jarak setelah Jun Amano mencetak gol kedua, sekaligus memastikan kemenangan tanpa balas atas Shanghai Port. Hasil positif ini membawa Yokohama Marinos naik ke puncak klasemen Liga Champions Asia dengan torehan 19 poin, menggusur Kawasaki Frontale di posisi teratas. Sementara itu, Shanghai Port masih tertahan di peringkat ke-10 setelah mengumpulkan 8 poin dari 8 laga yang telah dijalani. Penampilan impresif Sandy Wells dalam laga debutnya ini menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Aksi cemerlangnya bisa menjadi pertimbangan bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun daftar pemain yang akan dipanggil untuk agenda internasional pada Maret mendatang. Kabar mengejutkan datang dari Sirius Margono. Ya, Sirius Margono setelah dikesampingkan oleh salah satu esko PSSI. Esko PSSI Arya Sinulinga pernah mengatakan bahwa peluang Sirius Margono dipanggil ke timnas Indonesia sangat kecil, sebab federasi tidak ikut memprosesnya jadi WNI. Sirius Margono merupakan kiper yang sudah menjadi WNI. Ia memang lahir di Amerika Serikat, tapi punya darah Indonesia. Akan tetapi, kiper 23 tahun tersebut menjadi WNI bukan dari jalur naturalisasi. Pasalnya ia terlambat memilih kewarganegaraan. Sirius Margono pun akhirnya memilih menjadi WNI dengan bantuan staf ahli Menpora yakni Hamdan Hamidan. Kini kiper kelahiran Amerika Serikat tersebut sedang bersinar di Liga Kosovo. Memang ia baru saja bergabung dengan KF Dukak kini. Menariknya, performa impresinya berhasil mendapatkan penghargaan. Ia langsung masuk sebagai Team of the Week pekan ke-20 Liga Kosovo. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penampilan apiknya bisa dilirik oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert? Sebab esko PSSI sebelumnya pernah menyampaikan bahwa peluang Sirius Margono ke skuad Garuda sangat kecil. Hal itu karena tidak diurus melalui federasi. Di kami tidak pernah proses, bukan melalui PSSI. Saya bukan mau menyinggung orang ya, kami tidak pernah memang proses beliau. Jadi tak ada rekomendasi apapun yang kami dapat, kata Arya Sinulinga. Kini timnas Indonesia sudah berubah dari Arya Sintayong ke Patrick Kluivert. Akankah pelatih Belanda tersebut bakal memanggil Sirius Margono? Striker keturunan Indonesia yakni Mauro Zylstra konfirmasi bahwa ia sudah mengirim dokumen untuk keperluan naturalisasi kepada PSSI. Mauro mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan dokumen ke PSSI sejak September lalu. Mereka PSSI mengontak saya pada September ataupun Agustus, tapi saya belum tahu untuk tim mana, belum tahu untuk tim U23 atau senior. Tapi saya belum tahu untuk tim mana, belum tahu untuk timnas U23 atau senior. Saya belum tahu kapan akan ke Indonesia, sekarang saya masih menunggu kabar terbaru dari PSSI, kata Mauro Zylstra. Saya sudah mengirim dokumen, kalau tak salah pada September, jadi mereka sudah punya dokumen saya. Sepertinya mereka sudah melihat semua dokumen, belum ada kabar terbaru, saya sekarang hanya menunggu. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari publik Indonesia, tentang kapan saya ke Indonesia, saya masih menunggu, tegas Mauro Zylstra. Mauro Zylstra mengatakan bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi warga negara Indonesia.
dan bermain untuk Merah Putih. Ia menilai langkah tersebut adalah pilihan yang sangat tepat. Saya sudah 100% siap bermain untuk timnas Indonesia. Saya siap, jadi sekarang saya hanya menunggu PSSI untuk memberikan lampu hijau. Hanya itu saja, ucap Mauro Zylstra. Mauro Zylstra merupakan striker keturunan berusia 20 tahun. Ia bermain di Belanda bersama dengan tim muda FC Volendam. Beberapa waktu terakhir, Mauro Zylstra sudah dipercaya untuk tampil bersama dengan tim senior FC Volendam. Tentu mari kita doakan semoga Mauro Zylstra bisa segera bergabung dan diproses menjadi warga negara Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda sangat membutuhkan striker tajam seperti Mauro Zylstra. Mauro Zylstra merupakan striker murni. Maka dari itu timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa dari Mauro Zylstra. Asisten pelatih skuad Garuda yakni Danny Lanzat berbicara soal entusiasme Jairo Ridwell kepada salah satu media Belanda. Ambisi Indonesia masuk Piala Dunia 2026 mendapatkan perhatian football primer. Rencana mendatangkan pemain naturalisasi baru menjadi pertanyaan yang diajukan kepada Danny Lanzat. Mantan gelandang yang pernah membela dari klub Liga Belanda itu tidak menutup kemungkinan langkah timnas Indonesia akan merekrut pemain baru. Ya, itu saya perhatikan beberapa hari terakhir. Kami memiliki kontak satu sama lain, ya itu pasti ada. Dan semuanya tentu dengan tujuan untuk mencapai Piala Dunia dan membuat tim sekuat mungkin dan kemudian bisa memainkan pertandingan itu, kata Danny Lanzat. Nama Jairo Ridwell pun dijadikan objek pertanyaan. Hal itu tidak mengherankan karena pemain yang kini bermain untuk Royal Antwerp tersebut sudah sejak beberapa waktu belakangan gencar dinyatakan bakal berganti paspor. Ya, kalau terserah kami pasti Ridwell boleh masuk, kata Danny Lanzat. Lanzat pun menyatakan alasan kelayakan Ridwell mempertimbangkan sebagai salah satu calon pemain naturalisasi. Tapi seperti yang saya bilang, kami mau tim ini bagus, khususnya para pemain yang sejauh ini sudah tampil baik. Tambahan pasti diterima, kami memang sudah menyadari atau melihat bahwa para pemain yang bermain di luar negeri tentu memiliki nilai tambah ekstra bagi timnas Indonesia, ujar Danny Lanzat. Pemain terakhir yang diproses Indonesia untuk level senior adalah Ole Romeni. Pemain Oxford United itu sudah disumpah menjadi warga negara Indonesia pada 11 Januari 2025 lalu. Berbarengan dengan dua pemain timnas Indonesia U20 yakni Tim Gepen dan juga Diormark. Mari kita doakan semoga Jairo Ridwell bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Harapannya semoga Jairo bisa bermain untuk timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga Maret mendatang. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat seperti Australia dan juga Bahrain di bulan Maret tersebut. 6 poin menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Baik timnas Indonesia yakni Miss Hilgers menyambut positif kedatangan Patrick Kluivert dan para staf pelatih baru di skuad Garuda. Miss Hilgers mengucapkan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Pertemuan itu meninggalkan kesan yang sangat bagus bagi Miss Hilgers. Ya, kami sudah makan malam bersama mereka, pelatih timnas Indonesia. Mereka adalah pelatih-pelatih yang bagus, memberi kesan pertama yang bagus, ujar bek FC20 tersebut. Pemain keturunan Manado ini juga tak sabar untuk tampil di bawah pelatih timnas Indonesia yang baru. Ia penasaran bagaimana Patrick Kluivert CS akan membawa tim Merah Putih tampil di Piala Dunia 2026. Saya kaget secara positif dengan keberadaan pelatih-pelatih, dan saya penasaran tentang cara kami tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia bulan Maret, beber Miss Hilgers. Adapun Miss Hilgers sejauh ini masih mencetakkan 2 caps bersama dengan timnas Indonesia, yakni ketika melawan Bahrain dan juga Cina. Miss Hilgers sempat absen ketika timnas Indonesia melawan Jepang serta Arab Saudi. Alasannya karena sedang menjalani penyembuhan cedera. Kini Miss Hilgers sudah sehat dan bermain penuh dalam laga terbaru FC20. Artinya, ia siap dimainkan di timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 melawan Australia dan juga Bahrain. Tentu harapannya semoga Miss Hilgers pulih total dan bisa bermain bersama dengan skuad Garuda di bulan Maret itu. Harapannya semoga timnas Indonesia bisa tampil apik dan bisa cemerlang saat menghadapi Bahrain dan juga Australia.
6 poin menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Namun untuk meraih 6 poin tersebut tentu tidak mudah. Sebab tim yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia adalah tim kuat dan langganan Piala Dunia, semacam Australia.